shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat yaitu Ibu dosen pembimbing kita, Ibu Mardiah Agustina MPD, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metode-metode tafsir dengan judul makalah tafsir berdasarkan metodenya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa metode-metode tafsir. Yang pertama ada metode tahlili, yang kedua ada metode ijmali, yang ketiga ada metode muqaran, dan yang keempat ada metode maudhu'i. Jadi keempat metode ini akan saya jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi yang perlu kita ketahui dahulu apa itu arti metode. Nah, metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya cara atau jalan. Kalanya di dalam bahasa Arab itu disebut dengan thariqatun atau al-manhaj. Sedangkan tafsir menurut bahasa yaitu fassara yufassiru tafsiran, diambil dari isim masdar fassiran, dari kata fi'il fassara yufassiru. Jadi dapat kita simpulkan apa itu metode-metode tafsir. Nah, jadi metode tafsir yaitu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang mufassir dalam memaknai atau menerjemahkan secara mendalam apa itu kandungan-kandungan yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran yang sudah ditentukan syarat dan bagaimana cara-caranya. Yang pertama, kita membahas masalah metode tafsir tahlili. Nah, jadi metode tafsir tahlili ini berasal dari bahasa Arab, yaitu halala yuhallilu tahlilan, yang diambil dalam bentuk masdar dari kata fi'il halala yuhallilu, yang berarti itu analyze, yaitu menganalisis atau menguraikan. Kalau menurut istilah, metode tahlili ini yaitu metode yang dimana penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan secara mendalam, ayat-ayat satu dengan ayat yang lainnya, ayat yang satu dengan hadis, perkataan-perkataan ulama, perkataan ijtihad ulama, para mufassir, itu digabungkan, dianalisis menjadi satu. Terus adapun langkah-langkah yang digunakan pada metode tahlil ini ada beberapa. Yang pertama, menerangkan maki dan madaniyah di awal surah. Yang kedua, menerangkan munasabah. Apa itu munasabah? Nah, munasabah yaitu menerangkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Itu dijelaskan seperti itu. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa-peristiwa atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, itu kalau misalkan ada. Yang ketiga, menjelaskan, menerangkan mufradat. Nah, kalian pasti tahu apa itu mufradat, yaitu kosakata yang ada di dalam bahasa Arab. Itu dirincikan secara detail dan mendalam. Yang selanjutnya itu menerangkan ijaz, bayan, dan fasahah. Makanya di dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu syarat-syaratnya harus wajib bisa bahasa Arab dan menguasai ilmu nahwu syarafnya. Nah, yang selanjutnya yang keenam itu bisa menjelaskan secara umumnya apa maksud dari pembahasan ayat Al-Quran tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, menjelaskan hukum yang digali di dalam pembahasan mengenai ayat tersebut. Nah, sedangkan corak-corak tafsir itu ada 7 macam. Yang pertama ada tafsir bil ma'sur, yang kedua ada tafsir bil ra'yi, yang ketiga ada tafsir bil sufi, yang keempat ada tafsir bil falsafi, yang kelima ada tafsir bil fikih, yang keenam ada tafsir bil ilmi, yang ketujuh ada tafsir bil adabi al-ijtimai. Nah, ketujuh corak tafsir tersebut itu yang dilahirkan oleh metode tafsir tahlili ini. Selanjutnya kita membahas masalah metode ijmali, yang mana metode ijmali ini yang sudah digunakan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sejarahnya sudah kita uraikan kemarin di pertemuan sebelumnya. Jadi metode ijmali ini adalah metode yang sangat ringkas, padat, dan jelas untuk penafsiran ayatnya. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Nah, kalimat alif lam mim tersebut itu mengandung makna kalau kita menggunakan metode ijmali maka artinya hanya Allah yang maha mengetahui. Sedangkan kalau kita menggunakan metode tahlili maka itu akan lebih panjang dan lebih jelas dan lebih detail untuk perinciannya. Disitulah letak perbedaan metode ijmali dan metode tahlili. Selanjutnya kita akan membahas kepada metode muqaran. Nah, yang mana metode muqaran ini berasal dari bahasa Arab yaitu qarana yaqrinu muqranan muqaranatan, yang diambil dari isim fa'il yang artinya membandingkan antara dua hal. Nah, apa itu dua hal? Nah, jadi menurut istilahnya metode tafsir muqaran ini yaitu sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan membanding-bandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan para mufassir lainnya, dengan menunjukkan beberapa perbandingan dan beberapa objek untuk dibandingkan. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh metode muqaran ini. Yang pertama, membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya yang memiliki perbedaan. Nah, atau misalkan memiliki kesamaan atau kemiripan pada redaksinya. Yang kedua, membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang mirip atau yang hampir sama tetapi maksudnya itu berbeda. Yang ketiga, membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan matan-matan hadis. Yang keempat, membandingkan penafsir mufassir dengan mufassirin yang lainnya. Nah, itu secara singkatnya untuk langkah-langkah metode muqaran ini. Metode selanjutnya yaitu metode maudhu'i. Nah, jadi metode maudhu'i ini berasal dari bahasa Arab yaitu wadhu'a yadhi'u wadhu'an, yang mana metode ini berarti meletakkan atau menempatkan. Kalau istilah ulumul Quran itu disebut dengan tema ataupun topik. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara istilah metode maudhu'i ini yaitu metode yang penafsiran ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan mencari yang setema lalu digali secara mendalam dengan ruang lingkup tema tersebut. Adapun langkah-langkah yang digunakan di dalam metode maudhu'i ini, yang pertama menentukan apa? Nah, menentukan tema-tema yang akan dibahas atau akan dikaji lebih mendalam lagi untuk lebih dirincikan. Yang kedua, dengan dihimpun. Jadi setelah kita menentukan tema apa yang akan kita bahas, yang para mufassir bahas, itu dihimpun dan dijadikan satu. Misalkan saya beri contoh, para mufassir ingin membahas masalah komunikasi, lalu dicari di dalam Al-Quran tersebut tentang komunikasi. Nah, setelah ditentukan temanya lalu dihimpun menjadi satu, nah dicari di dalam satu mushaf Al-Quran tentang komunikasi tadi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, itu diuraikan secara rata. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya sudah dihimpun tadi, itu diuraikan satu persatu mana yang terlebih dahulu turun ayatnya, mana yang lebih terakhir turun ayatnya. Jadi biasanya disebut dengan tertibun nuzul. Nah, jadi itu berurutan turun ayatnya, itu dihimpun oleh metode ini, metode maudhu'i ini. Makanya metode maudhu'i ini setelah menentukan tema-temanya apa, dihimpun lalu digali secara mendetail, secara rinci. Terus selanjutnya yang terakhir itu pada metode maudhu'i ini menyusun kesamaan. Nah, seperti apa? Nah, jadi misalkan masalah komunikasi tadi itu dicari temanya, tema komunikasi misalkan. Yang kedua dihimpun, dijadikan satu dalam satu mushaf tadi, dicari yang masalah komunikasi. Terus yang ketiga diuraikan satu persatu tertibun nuzulnya. Lalu yang keempat mencari persamaannya. Misalnya di dalam komunikasi ada Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya masalah keluarga, atau misalnya Nabi Nuh dengan anaknya masalah keluarga.
Lalu misalkan Ratu Balkis atau Ratu Balkis itu berbicara dengan Nabi Nuh. Nah, itu dicari persamaannya. Misalnya yang satu membahas masalah keluarga, dikumpulkan dalam keluarga. Yang satu membahas masalah anak yatim, digabungkan untuk masalah anak yatim. Yang satu membahas masalah kepemerintahan, digabungkan untuk masalah kepemerintahan. Jadi dicari persamaannya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, mungkin sampai di situ saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan karena saya masih proses belajar. Terima kasih yang menonton video ini sampai akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.